Nah, saya baru berani menyebut diri saya sebagai fashion designer setelah beberapa kali diliput oleh media. Kalau belum tuh saya belum berani, cuma saya berkarya aja. Perkenalkan, nama saya Lani Ambarwati. Saya sebagai fashion designer dan saya anggota dari Indonesian Fashion Chamber. Kalau dari latar belakang keluarga saya sendiri itu adalah makeup artist dan penjahit. Jadi mau tidak mau saya juga ikut terimbas, artinya terpengaruh juga kan, dari mulai suka dengan awalnya merias makeup, mulai ikut tante, ikut bude gitu. Kebetulan beliau bekerja sebagai perias di sebuah stasiun TV yang ada di Jogja ini. Nah, pernah juga menjadi istilahnya model waktu dulu ya, menjadi model, dan kebetulan waktu itu sering menggunakan kebaya, yaitu awalnya saya senang kebaya itu. Lulus kuliah itu pernah bekerja sebagai public relation. Nah, di situ saya pernah sampai jadi best seller ceritanya. Tapi pada saya tuh kondisinya kayak stagnan gitu. Saya senang berhubungan dengan orang luar, tapi kalau terikat tuh kurang di passion saya, kurang gitu. Akhirnya saya resign, kemudian saya buka butik. Yang waktu itu bukan butik, bukan menjahit ya, tapi saya kulaan. Buka butik, kemudian bangkrut. Terus kemudian pernah juga bekerja di perusahaan tekstil, tapi bagiannya beda sih. Di situ PR lagi, kembali ke PR lagi. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk sekolah desain. Nah, setelah sekolah desain saya memberanikan diri untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, kemudian karena itu beberapa proses saya sering presentasi karya, istilahnya kalau sekarang nyebutnya fashion show ya. Mulai dari kecil-kecilan lah, fashion on the street lah, atau mungkin fashion show di hotel. Undangan dari hotel, kerjasama hotel, biasanya kan ada New Year Eve atau Valentine's Day atau apa. Nah, itu saya sering isi. Nah, saya baru berani menyebut diri saya sebagai fashion designer setelah beberapa kali diliput oleh media. Kalau belum tuh saya belum berani, cuma saya berkarya aja. Apa yang jadi inspirasi itu kadang berbeda-beda. Suatu waktu bisa karena sehabis nonton film, bisa juga karena keadaan bumi atau keadaan lingkungan, itu juga bisa jadi inspirasi. Itu jadi semacam kayak ungkapan dari hati kita dari sisi seorang fashion designer gitu loh, atau orang biasa lah, tapi diwujudkan lewat sebuah karya. Kita di sini ada tempat produksi yang kita bisa memproduksi sekitar 3.000 pieces per bulannya. Kita juga menerima maklon dari berbagai brand, nggak cuma Lani Ambarwati ya. Ada banyak brand yang diproduksi di sini. Nah, kita mulai dari potong. Nah, nanti hasil potongan tadi dibawa ke sini. Nah, kemudian baru dibagi. Nah, sebagian di sini, sebagian dibawa mbaknya yang dibawa pulang, yang kerjaan di luar. Kalau yang in-house di sini, nanti dibagi-bagi di sini. Nah, ini proses penjahitan di sini. Hasil dari jahitan kita bawa ke QC. Nah, ini bagian QC. Nanti ada Mbak Hilda sama Mbak Alfi. Mereka bertanggung jawab untuk mengecek apabila ada jahitan yang kurang rapih, atau mungkin ada benang-benang jahitan yang lewat, atau benang yang belum terpotong gitu. Dari QC kemudian dibawa ke sini untuk nitik ya, istilahnya nitik ya. Pas pasang lubang kancing di sini. Nah,
Habis dari nitik tadi, kita balik lagi ke sini. Nah, ini mulai pasang kancing-kancingnya di sini. Nah, kalau sudah pasang kancing ini, baru kita nanti menuju ke bagian setrika ya, pressing. Ya, ini sudah ready di packing untuk kemudian dikirim ke beberapa brand yang maklum di tempat kami. Jadi menerima mass product ya. Untuk konsultasi mass product kita ada di dalam nanti dengan Mbak Devina. Ini bagian konsultasi ya. Nah, bagian admin, konsultasi misalkan mau bikin produksi apa aja. Saya pernah dulu namanya dengan perusahaan Lituania. Nah, saya kerjasama dengan brand Amres Art waktu itu. Jadi mereka punya seniman lukis yang lukisannya tuh cantik banget gitu loh. Nah, itu pengen dituangkan ke dalam bentuk batik. Nah, terus akhirnya dibuatlah batik itu di Bantul waktu itu ya, di Bantul, batik sutra. Nah, itu selama ini terus dijual ke Eropa kan, lumayan kisaran sekitar 4 juta ke atas per lembarnya. Nah, terus kerjasama dengan saya itu baru pertama kali kain itu dibentuk baju gitu loh. Baju itu ada berapa ya? Sekitar 30 koleksi kalau nggak salah. Itu tak bawa ke Korea, kebetulan ada kesempatan untuk show di Pulau Jeju di acara Indonesian Night gitu, yang tamunya dari berbagai negara di seluruh dunia. Tapi dia setelahnya tetap brandnya kolaborasi antara Lani Ambarwati, istilahnya Amres Art by Lani Ambarwati. Saya kebetulan ada gerai di Bandara Yogyakarta International Airport yang kebetulan lokasinya ada di area Kulon Progo ini, dan dalam batin saya harus mempunyai suatu impact yang positif buat lingkungan Kulon Progo ini. Nah, kenapa saya memilih teman-teman difabel ini? Karena saya punya rasa ingin lebih peduli gitu kepada mereka. Kalau sebelumnya kan memang saya lebih ke kayak yayasan kanker seperti itu. Sekarang saya lebih ke mereka juga bisa berkarya loh. Mereka bisa berkarya menghasilkan sebuah karya cipta gitu. Shelter Workshop Giri Kasih itu beranggotakan para teman-teman penyandang disabilitas intelektual ataupun tunagrahita. Kami berjumlah sekitar 22 orang, semuanya usia antara 16 sampai 45 tahun. Dan kami di sini berkegiatan membuat batik dan kerajinan. Kerajinan itu ya dan keset, ada pernik-pernik dari kain perca dan sebagainya. Waktu itu 2018, kami memang di wilayah Desa Ngiripeni ini masih banyak yang anak-anak berkebutuhan khusus, terutama disabilitas intelektual yang selama ini masih mungkin orang tua awalnya juga menyembunyikan ataupun mungkin merasa malu atau dan sebagainya. Tapi dengan kita pendekatan, kita berikan gambaran-gambaran bahwa anak itu tidak selamanya bergantung kepada orang tua. Jadi kita ingin mengajak mereka itu bisa hidup mandiri. Dan alhamdulillah kami sudah berjalan dari 2018 sampai dengan hari ini, dan kami tetap eksis juga. Batik kami juga alhamdulillah pelan-pelan sudah diterima oleh masyarakat. Kami juga selama ini pemasaran juga via online seperti itu. Ya, senang anak saya bisanya mandiri, bikin batik ciprat, bikin keset segala di rumah. Ya, saya ikut senang sekali anak saya bisa ikut batik ciprat. Tuh, senang orang melu nang shelter.
Kiri kasih. Seneng. Happy. Seneng happy. Kangen ora nek suwe rarene? Kangen Bu. Yuk piye kesane piye? Ya. Kok cerita karo kancane? Wit. Kiri. Seneng Wit. Bercerita sama teman. Seneng Banyak temennya atau? Temennya Arek pinter ora. Mbak bisa Dia? mandiri Ya. ya. Mbak Dia mandiri ya? Bisa mandiri. Ya tergantung sama orang tua. Ibu remen ta Bu, lari-lari nang mriki? Iya. Seneng. Nah, saya berharap mungkin kalau saya bisa mengusung visi misi ataupun konsep dari batik Ciprat ini bisa membantu mereka lah mungkin nantinya bisa mendapat support lebih gitu. Kami berharap kaitan dengan shelter ini kami tetap bisa eksis selamanya, bisa memberikan kemandirian, bisa mengajak anak-anak untuk bisa hidup mandiri. Karena tidak selamanya pasti orang tua tidak akan menemani mereka. Nah, saya ingin mengajak anak-anak itu bisa mandiri, melalui penghasilan dengan ikut shelter ini, dan itu dengan digandeng oleh Mbak Lani Amborowati. Saya berharap dengan karya-karya sentuhan tangan dari seorang desainer seperti Mbak Lani, nanti batik kami bisa lebih lebih dikenal dan lebih mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dan kami juga berharap nantinya ke depannya kolaborasi antara Mbak Lani dengan shelter kami bisa terus terjalin, dan mungkin tidak hanya batik nantinya, dan mungkin ada keterlibatan dari teman-teman yang lain mungkin yang peduli dengan kami untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Harapan saya bisa berlanjut terus, bisa sukses. Fashion is my passion.